Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia Dela Perdiri dari Prodi Pendidikan Agama Islam IAIC. Di sini saya adalah kelompok 1 yang akan membahas tentang urgensi dan ruang lingkupnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih kontemporer. Yang pertama itu menurut istilah. Fikih kontemporer menurut istilah yakni ilmu tentang hukum syara yang bersifat amali dan diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fikih kontemporer ini adalah sewaktu, semasa, dan juga pada waktu dan masa yang sama atau masa sekarang. Fikih itu sendiri kan berasal dari kata usul fikih, dimana kata usul dan fikih tersebut dimaknai dengan tarkib idafa. Kata usul itu berasal dari bentuk jamak dari bahasa asal yang menurut bahasa sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain ataupun bermakna fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non materi. Jadi fikih sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Nah, adapun menurut bahasa, fikih itu berasal dari bahasa faqihu, faqiha, yafqahu, faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Yang dimaksud paham itu yaitu upaya akilah yang dimana memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Adapun menurut pandangan Islam tentang fikih kontemporer tersebut, jadi fikih kontemporer dalam pandangan Islam itu adalah hasil ijtihad terhadap hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian atau sekarang, atau disebut right now, yang menggali hukum sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan Sunnah. Adapun isu munculnya fikih kontemporer ini diakibatkan adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, dengan umat Islam. Dengan adanya arus moderasi tersebut itu mengakibatkan muncul berbagai pemecahan, perubahan dan juga tataan umat Islam, tataan sosial umat Islam, baik menyangkut ideologi, politik maupun sosial budaya. Akibat dari perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan umat Islam itu cenderung menjauhkan diri dari nilai agama. Baik yang kedua itu urgensi fikih kontemporer. Yang dimaksud dengan urgensi fikih kontemporer ini yaitu seperti pentingnya pemahaman dan pengaplikasian hukum Islam dalam konteks kehidupan masa kini. Dalam konteks ini, fikih tidak hanya berfokus pada hukum-hukum Islam yang telah lama, tapi mencangkup pemahaman dan penyelesaian terhadap hukum-hukum yang relevan dengan kondisi ekonomi, teknologi yang berkembang pada masa sekarang ini, saat ini. Ada dua macam urgensi fikih kontemporer. Yang pertama itu menjelaskan tentang kesempurnaan syariat. Yang kedua itu sebagai wujud kita memenuhi perintah Allah SWT dan Rasul. Misteri selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih kontemporer. Ruang lingkup fikih kontemporer itu mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan kontemporer atau masa kini. Kajian-kajian fikih kontemporer ini mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer saat ini dan mencakup wilayah kajian Al-Quran dan Hadis. Adapun yang dipelajari dalam ruang lingkup fikih kontemporer itu terbagi menjadi 8. Kita pikirkan menjadi 8 aspek. Yang pertama aspek hukum keluarga. Sebagai contoh, akad nikah melalui telepon, penggunaan alat kontrasepsi, dan banyak lagi jenisnya tentang aspek hukum keluarga tersebut. Nah, yang kedua itu aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini seperti bunga bank,
bunga dalam bank, zakat profesi, dan juga asuransi, dan berbagai jenisnya dalam aspek perekonomian. Yang ketiga itu aspek pidana, di mana seperti hukum pidana Islam dan juga sistem hukum nasional. Yang keempat itu aspek kewanitaan, di mana menjelaskan tentang seperti cara berpakaian wanita, mulai dari hijab, pakaian, wanita karir, wanita kepemimpinan, pokoknya menyangkut tentang kewanitaan, baik cara berpakaian maupun yang lain. Nah, itu aspek medis, di mana aspek medis ini seperti pencakupan organ tubuh atau bagian tubuh, pembedahan mayat, memindahkan jenis kelamin baik dari perempuan ke lelaki maupun lelaki ke perempuan, juga termasuk bayi tabung, dan juga percobaan menggantikan organ tubuh manusia yang lainnya. Yang keenam itu aspek teknologi, sebagai contoh menyembelih hewan secara mekanik. Yang kedua, seruan ikrar basmalah itu dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain sebagainya, menyangkut tentang aspek teknologi ya. Yang ketujuh itu aspek politik atau kenegaraan, di mana membahas tentang perdebatan istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas pada pengusaha atau penguasa. Adapun yang kedelapan itu aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti tayamum dengan selain tanah ataupun debu, ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena alasan tertentu seperti ibadah haji.